Halo teman-teman, sudah melek nih Bahasan. Hari ini saya akan bercerita tentang pemberkasan CPNS 2019. Nah teman-teman, setelah diintegrasi nilai SKD dan SKB-nya kita, kemudian kita dinyatakan lulus masuk dalam PL, maka langkah selanjutnya yang harus kita lakukan adalah kita harus pemberkasan. Nah, apa saja yang kita butuhkan untuk pemberkasan? Saya membuat video ini dengan maksud agar di tahun mendatang, mungkin 2021, 2022 dan seterusnya, teman-teman yang telah dinyatakan lulus SKD dan SKB kemudian masuk dalam proses penantian untuk pemberkasan, boleh menyiapkan dokumen-dokumen ini sebagai referensi. Nah, saat ini saya sedang membuka sistem seleksi CPNS nasional. Kemudian yang muncul di awal adalah resume pendaftaran. Yang akan muncul adalah foto kita dan biodata-biodata yang telah kita isi. Kemudian persyaratan instansi pada saat kita mendaftar. Kemudian di bagian bawahnya itu tertulis, silakan klik tombol di bawah ini untuk melakukan pencetakan kartu peserta ujian SKB CPNS 2019. Nah, karena sudah tes SKB, berarti tidak perlu lagi melakukan cetak kartu peserta ujian SKB. Dilanjut, di bawahnya ditulis, silakan melihat pengumuman kelulusan pada tautan ini. Nah, ketika diklik akan muncul pengumuman hasil seleksi setelah diintegrasi SKD dan SKB. Ini menentukan siapa yang lulus, benar-benar lulus untuk selanjutnya melakukan pemberkasan. Nah, setelah itu tertulis di bawahnya, selamat Anda lulus seleksi kompetensi bidang atau SKB. Pengisian daftar riwayat hidup dapat dilakukan pada tanggal 6 November 2020 sampai dengan tanggal 15 November 2020. Jadi teman-teman, pengumuman kelulusan itu diberikan pada tanggal 30 Oktober. Nah, kemudian 6 hari kemudian para peserta diminta untuk mengisi daftar riwayat hidup. Itu diisi secara online, akan ada di tautan ini, akan ada muncul di sistem CAT itu, kemudian kita tinggal mengisi, bukan sistem CAT ya, SSCN-nya. Kemudian diberikan waktu dari tanggal 6 sampai tanggal 15, berarti dikasih waktu 10 hari untuk mengisi daftar riwayat hidup. Nah, untuk riwayat hidup sendiri nanti ada 6 bagian untuk mengisi itu. Kemudian kalau mau mengisi, ada di bawahnya tertulis, silakan klik tombol di bawah ini, yaitu daftar riwayat hidup. Nah, itu yang akan tertulis pada SSCASN atau SSCN ketika teman-teman dinyatakan lulus dan siap untuk pemberkasan. Nah, kemudian teman-teman, saya akan membacakan pengumuman hasil seleksi berupa syarat-syarat apa yang diperlukan untuk kita siapkan bersama. Nah, saya akan membaca pengumuman dari Pemerintah Kabupaten Rotendao tahun 2019 untuk formasi umum. Nah, teman-teman bisa menyesuaikan, ada beberapa hal yang mungkin akan disesuaikan dengan persyaratan instansi masing-masing. Nah, adapun bahan persyaratan administrasi atau berkas untuk pengusulan NIP yang wajib dilengkapi adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah surat lamaran yang ditujukan kepada Bupati Rotendao dan ditulis tangan dengan huruf kapital menggunakan tinta hitam di atas kertas folio bergaris bermeterai 6000. Nah, hal ini sesuai dengan instansi masing-masing karena saya melamar di Kabupaten Rotendao, maka tujuan surat saya adalah kepada Bupati Rotendao. Kalau teman-teman mendaftar di instansi lain, boleh menyesuaikan. Nah, untuk materai 6000 ini sendiri berarti teman-teman perlu menyiapkan uang untuk membeli materai satu ya. Kemudian yang kedua adalah fotokopi ijazah atau STTB sarjana atau S1
dan ijazah profesi dokter atau dokter gigi atau nurse, beserta transkrip nilai yang telah dilegalisir oleh pejabat berwenang. Nah, kalau universitas atau institut, itu pejabat yang berwenang adalah rektor, dekan, pembantu dekan bidang akademik. Kemudian kalau sekolah tinggi berarti ketua atau pembantu ketua bidang akademik. Nah, kalau akademi atau politeknik berarti direktur atau pembantu direktur bidang akademik. Nah, kenapa di sini hanya ada ijazah sarjana? Karena pada tahun ini formasi pemerintah Kabupaten Rotendao hanya membuka untuk sarjana, tidak ada diploma. Nah, kemudian setelah itu syarat ketiganya adalah fotokopi surat tanda register atau STR yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan kualifikasi pendidikan dan tugas yang ditetapkan. Nah, ini khusus yang punya saja teman-teman. Setelah itu yang keempat adalah satu set daftar riwayat hidup yang ditandatangani oleh peserta di atas meterai 6.000. Formulir daftar riwayat hidup sudah tercetak pas foto, dicetak melalui website sscn.bkd.go.id. Nah, teman-teman, ini adalah daftar riwayat hidup setelah teman-teman mengisi, teman-teman kemudian print. Itu ada 7 lembar. Kemudian untuk tahun ini ada 7 lembar. Kemudian itu setelah di print ditandatangani oleh peserta di atas materai 6.000. Artinya kita sudah butuh 2 materai. Siapkan uangnya ya. Kemudian uang untuk mengeprint segala sesuatunya itu cukup membutuhkan banyak biaya. Nah, kemudian yang kelima adalah surat pernyataan yang terdiri dari 5 poin yang ditandatangani oleh peserta seleksi dan bermaterai 6.000. Nah, ini juga butuh materai, berarti kita butuh 3 materai. Berisi tentang 1. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 tahun atau lebih. Poin keduanya, tidak pernah diberhentikan dengan hormat, tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai CPNS, PNS, TNI, Polri atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta, termasuk BUMN dan BUMD. Itu poin keduanya. Kemudian poin ketiganya, tidak berkedudukan sebagai CPNS atau PNS atau anggota TNI atau Polri. Dan yang keempat, tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat dalam politik praktis. Dan poin terakhirnya adalah bersedia ditempatkan di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh pemerintah. Itu syarat kelima. Kemudian syarat keenam untuk berkas usul NIP adalah asli surat keterangan catatan kepolisian yang diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dan fotokopi yang telah dilegalisir. Nah, untuk SKCK sendiri kita butuh biaya untuk pembuatan SKCK 30.000. Kemudian untuk fotokopi yang dilegalisir kebetulan di Rote untuk biaya fotokopi itu 1 lembar 1.000. Jadi kalau saya print 5 dan dilegalisir berarti saya perlu uang pendaftaran 30.000 plus uang print 5.000 jadi 35.000. Siapkan uangnya dari sekarang ya. Nah, kemudian setelah mendapatkan surat keterangan catatan kepolisian, syarat ketujuh adalah asli surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter yang berstatus PNS atau dokter yang bekerja pada unit pelayanan kesehatan pemerintah dan fotokopi yang telah dilegalisir. Itu yang ketujuh. Dan yang kedelapan adalah asli surat keterangan tidak mengonsumsi atau menggunakan narkotika, psikotropika, prekursor dan zat adiktif atau nafsa lainnya yang ditandatangani oleh unit pelayanan kesehatan pemerintah atau dari pejabat yang berwenang pada badan atau lembaga yang diberikan kewenangan untuk pengujian zat narkoba dimaksud dan fotokopi yang telah dilegalisir. Ini yang paling mahal teman-teman. Kalian tahu, karena saya ada di Rote, saya mengurus surat kesehatan jasmani dan rohani. Kemudian surat tidak mengonsumsi narkoba ini saya lakukan di Rumah Sakit Umum Darurat Baa. Saya membayar 450.000 teman-teman, 450.000 untuk surat sehat jasmani rohani dan surat tidak mengonsumsi narkoba. Nah, untuk fotokopi 2 surat ini saya menghabiskan uang 3.000 untuk mengkopi masing-masing
5. Jadi surat keterangan sehat ada 5 yang saya fotokopi, dan surat keterangan tidak menggunakan narkoba ada 5 juga lembar yang saya fotokopi. Kemudian saya menuju ke tata usaha untuk legalisir. Nah, untuk legalisir di pihak tata usahanya tidak membutuhkan biaya, sehingga saya hanya perlu menyiapkan uang sebesar 453.000. Syarat yang ke-9 untuk usul NIP adalah surat pernyataan bersedia mengabdi pada unit atau OPD lingkup pemerintah Kabupaten Rotendao sekurang-kurangnya selama 10 tahun terhitung mulai tanggal pengangkatan sebagai CPNS daerah pemerintah Kabupaten Rotendao. Nah, ini yang cukup sulit ya teman-teman, karena ketika lulus CPNS kita harus stay di tempat itu kurang lebih 10 tahun tergantung instansinya, karena Kabupaten Rotendao mengharuskan 10 tahun, berarti saya tidak bisa keluar dari sini sampai 10 tahun ke depan. Tidak apa-apa. Kemudian yang perlu disiapkan lagi adalah pas foto warna ukuran 3x4 dan 4x6 dengan latar belakang merah, masing-masing ukuran sebanyak 4 lembar menggunakan baju putih dan adalah foto terbaru. Memang pada saat pendaftaran saya sudah punya foto latar belakang merah, tapi pada waktu itu saya tidak menggunakan baju putih sehingga saya perlu foto ulang. Dan untuk foto ulang dan segala sesuatunya saya menghabiskan uang 60.000 untuk cetak 8 foto 3x4, 8 foto 4x6. Saya cetak 2 kali lipatnya karena takut dibutuhkan sewaktu-waktu. Kemudian untuk cetak 7 lembar daftar riwayat hidup itu menghabiskan uang 60.000. Nah, mungkin di daerah lain bisa lebih murah atau lebih mahal tergantung harga untuk fotokopi dan print. Nah, kemudian bahan-bahan tersebut dibuat rangkap 2, jadi satunya asli semua, kemudian satunya fotokopi semua, dimasukkan dalam map Snellhecter. Nah, untuk masing-masing pelamar itu ada warnanya. Jadi map warna merah untuk pelamar formasi jabatan guru. Nah, kalau kuning untuk pelamar formasi jabatan kesehatan, dan warna biru untuk formasi jabatan teknis. Berkas asli map tersendiri dan kopian map tersendiri. Nah, teman-teman, untuk membeli map Snellhecter, saya membeli map Snellhecter biasa yang kertas warna merah. Itu masing-masing map itu harganya 7.500 di toko Ebenezer di Baak, sehingga saya mengeluarkan uang 15.000 untuk membeli 2 map Snellhecter. Kemudian untuk fotokopinya saya menghabiskan 3.000 untuk fotokopi segala sesuatu yang saya perlukan, yaitu yang saya perlukan ya, surat lamaran, kemudian surat pernyataan mengabdi, kemudian surat pernyataan 5 poin itu saya fotokopi dan mengeluarkan uang 3.000. Jadi untuk map dan fotokopi menghabiskan 18.000. Kemudian di sini dikatakan bagi yang tidak melaporkan diri dan atau tidak melengkapi bahan administrasi yang ditentukan sampai batas waktu yang ditentukan, maka akan dinyatakan gugur atau mengundurkan diri. Nah, teman-teman, puji Tuhan, batas waktunya itu kan sampai tanggal 15 November, dan kemarin tanggal 12 November saya telah menyelesaikan segala sesuatunya, sudah diantar juga ke BKHD, sudah diperiksa juga, dan saya tinggal menunggu pengumuman selanjutnya. Semangat ya teman-teman yang saat ini sedang menunggu untuk pemberkasan atau yang sedang pemberkasan. Semoga kita semua dilancarkan urusannya sampai pada akhirnya NIP diberikan kepada kita. Terima kasih, dan bagi yang sedang menunggu untuk tes-tes selanjutnya untuk NTSKD, SKB, teman-teman persiapkan diri kalian dengan lebih baik supaya tahun depan kalian bisa pemberkasan. Semangat ya. Semoga informasi ini bermanfaat untuk kita semua, dan nantikan saya di video-video berikutnya. Bye bye.